Saya dilahirkan sebagai perempuan. Lingkungan saya sangat kental akan budaya patriarki. Saya sering mendengar keributan di luar, di mana anggota keluarga tidak boleh melawan aturan kepala keluarga. Anak perempuan juga tidak boleh mengeluh jika adik laki-laki diperlakukan lebih istimewa, karena kata mereka, perempuan itu sudah menjadi kewajiban mengurus rumah. Laki-laki hanya perlu diperlakukan baik agar dia mau berusaha dalam bekerja. Saya dilahirkan sebagai perempuan. Cita-cita saya ingin berpendidikan tinggi untuk membuka lembaran baru di keluarga saya yang mayoritas semuanya lulusan sekolah menengah. Tapi kata mereka, perempuan itu harus belajar beberes rumah untuk kelak ketika menikah bisa mengurus suami. Perempuan juga harus memasak agar kelak ketika menikah suami betah makan di rumah bukan jajan di luar. Tuntutan bagi perempuan untuk bisa melakukan pekerjaan domestik seperti mencuci dan memasak masih sering kita jumpai di Indonesia. Tak hanya itu, ketika ada di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan tersebut, sudah pasti cibiran menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. Lantas, apakah hal tersebut merupakan suatu hal yang benar? Jika tidak, mengapa hal tersebut masih kental tertanam di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia? Mangga. Mau kemana, Neng? Ini Bu mau pemotretan di pernikahan? Oh, foto pengantin ya? Iya Ibu. Biasanya cowok, Neng, yang motoin mah. Iya Bu. Kapan atuh Neng jadi pengantin, Mak? Aja mulu, Bu. Ini Neng, saya kasih tahu ya, cewek mah sebaiknya di rumah aja. Kerja kayak gini mah capek nih, kalau udah nikah mah enak. Nah, betul kan? Padahal perempuan bukan untuk itu tujuannya dilahirkan. Mama, Tata mau kuliah. Nggak ada uang atuh nih kene kerja cari duit anggur si mah bantuin mama jangan nyekolakeun adik-adik kamu cari kerja terus dapat suami anu udah kerja cepet nikah. Perempuan mah urus rumah, urus suami, urus anak. Kan udah lulus kuliah juga masih bisa kerja, mah. Kan Indri teh atuh anak pertama mama kudu diandalkeun yang keluarga percuma awewe pinter. Kan kok oke balik deui ka dapur deui. Kan dapur nu Indri hayang teh teu kitu, mah. Ah, maknya. Kenapa sih perempuan selalu dianggap lebih rendah dari laki-laki? Apa salahnya kalau aku ingin berkarir dan tidak hanya mengurus rumah? Setiap orang punya hak untuk memilih jalan hidupnya. Padahal perempuan dilahirkan untuk menjalani hidup dengan potensi dan juga pilihan. Perempuan juga memiliki hak dan kesempatan untuk bersekolah, berpendidikan tinggi, mendapatkan pekerjaan, dan itulah yang disebut dengan kesetaraan. Atas nama Kak Nova? Ya, betul Kak. Ini helmnya Kak. Anak. Milu sarapan. Milu. Udah Kak? Kak, usianya berapa? Saya 20 Kak. Kebetulan saya juga lagi kuliah gitu. Oh, hebat banget bisa kuliah sambil bekerja juga ya. Ya gimana Kak? Saya juga butuh buat keperluan kuliah saya. Oh iya, pantesan. Soalnya biasanya tuh saya dapat drivernya tuh bapak-bapak gitu. Sekarang baru pertama kali gitu perempuan. Ya gimana ya Kak? Saya juga udah beberapa kali dengan pembicaraan kayak gitu. Saya juga udah beberapa kali kena cancel juga Kak. Gara-gara drivernya perempuan. Tapi lo bisa sampai kayak gitu ya. Iya Kak, bukan bagaimana lagi.
ngerasa frustasi sama keadaan di rumah. Di usia aku yang nikah muda ini, ditambah aku baru melahirkan, aku ngerasa semua beban jatuh ke pundakku. Ditambah suamiku yang gak ngerti keadaanku. Ya, aku ngerti perasaan kamu. Berat mungkin ya beban yang kamu tanggung jawabin sekarang. Aku selalu merasa harus melakukan segalanya sendiri, dari mulai memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, sampai dengan mengatur keuangan. Tapi sepertinya suamiku tidak pernah membantu atau bahkan sadar akan semua itu. Tapi Ji, kamu udah coba komunikasi ini ke suami kamu? Aku sebenarnya aku ngerasa percuma juga kalau misalnya harus dikomunikasiin. Soalnya dari yang kemarin-kemarin aku cuma nitipin anak aku yang lagi sakit aja, dia bilang kalau aku tuh banyak ngeluhnya. Terus waktu sakit juga dia bilang kalau misalnya aku nggak becus ngurus anak aku. Nah, sama juga mertua aku bilang seperti itu. Aku bilang kalau misalnya aku capek pun dia bilang kalau aku nggak bersyukur jadi seorang istri. Aku capek Aku ngerti perasaan kamu. Berat sekali sih Ji, pastinya jika aku memposisikan diriku sebagai kamu. Namun, aku saat ini nggak bisa ngasih solusi apapun. Aku hanya bisa memberikan dukungan untuk kamu, bahwa jangan ragu meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Kamu pantas mendapatkan dukungan, penghargaan atas segala yang telah kamu lakukan. Makasih ya Nov, maaf ya kalau misalnya aku suka ngerepotin kamu terus. Kamu yang berdoa. Menjadi perempuan itu benar-benar sangatlah sulit. Kita harus selalu menjadi luar biasa, tapi entah mengapa kita selalu salah melakukannya. Kita harus menjadi kurus, tapi jangan terlalu kurus. Dan kita tidak boleh bilang kalau kita ingin menjadi kurus. Kita harus bilang ingin menjadi sehat, tapi kita harus menjadi kurus. Kita bisa menjadi seorang pemimpin, tapi tidak boleh menjadi pemimpin yang tegas dan kejam. Kita harus belajar menjadi seorang ibu yang baik, tapi jangan mengeluhkan anak-anakmu setiap saat. Kita harus menjadi wanita karir, tapi juga harus bisa merawat orang lain. Kita harus menanggapi perilaku buruk para lelaki, tapi jika kita menyalahkan, kita akan dituduh mengeluh. Karena kita harus tetap cantik untuk para lelaki, tapi jangan terlalu cantik sampai kita terlalu menggoda laki-laki yang lain atau mengancam perempuan lain. Dan harus selalu bersyukur, tapi jangan melupakan bahwa kita punya kekurangan. Jadi carilah cara untuk menyadarinya, tetapi tetap harus selalu bersyukur. Kita tidak boleh menua, tidak boleh kasar, tidak boleh pamer, tidak boleh egois, tidak boleh terjatuh, tidak boleh gagal, tidak boleh menunjukkan rasa takut, tidak boleh terlewat batas, terlalu sulit, ini terlalu kontradiktif, dan tidak ada siapapun yang memberimu medali dan berterima kasih. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind